Aku bilang kamu dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang 1 round, 2 round, 3 round. Kita sebelum mulai biasanya kita berdoa dulu sama-sama supaya apa yang kita omongin itu bermanfaat, karena yang boleh diomongin di Sofina Vitox itu yang sudah tidak mengandung sengat, ya. Ya, supaya bisa apa ya, menceritakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita rasakan dalam hidup kita yang jelas-jelas itu bukan perbuatan kita tapi dari Tuhan. Berdoa kita mulai ya. Amin. Amin. Sekarang 1 round, 2 round, 3 round. Motor roll dulu motor. Asik. Hai, kita bertemu lagi dalam Sofina Vitox You Are Loved, sebuah talk show yang selalu mengundang tamu-tamu yang Tuhan kirim ke Bali, karena kami ini Bali based. Jadi memang kalau pas ada tamu dan orangnya mau, wah kita akan dengan sangat senang sekali mengajak mereka duduk aja sebentar, lalu bercerita soal kehidupan mereka, tentunya yang sudah tidak mengandung sengat ya guys. Di sini nggak boleh yang mengandung sengat. Kalau masih mengandung sengat, bereskan dulu sendiri di rumah, baru boleh bawa ke sini. Produsernya suami gue sendiri Pongki namanya, jadi mungkin dia gemes sekali lihat bininya. Daripada lo ngomel melulu merepet, lo kerjain talk show aja. Inga Anugrah. Hai Inga semuanya. Anugrah. Namanya aja Anugrah. Luar By grace. biasa sekali. Ya. Thank you for having me here. Thank you for finally being able jadwal kita ketemu ya. Iya. Karena sempat beberapa kali terus kayak belum ketemu jadwal, padahal Inga cukup sering ke Bali dan bolak-balik terus ke Bali. kamu bener. seneng ya? Seneng banget. Memang udah kepingin pindah Bali. Tapi menunggu sampai anakku udah kuliah dulu baru Yang aku kesini. yang duluan Marco apa Kenzo sih? Kenzo, yang Oke. pertama Kenzo. Kenzo udah kuliah? Belum, dia masih SMA 1. Jadi in 2 years time lah aku pindah sini. Jadi kalau Kenzo udah kuliah, Mm-mm. kamu pindah, Marco nggak apa-apa? Marco most probably akan ikut juga sih, mungkin ambil student college dulu atau apa gitu. Tapi Di sini maksudnya? enggak, kalau Kenzo rencananya pengen, terakhir sih dia ngomong pengen ke Minnesota. Dia mau ngambil teologi di sana. Oh wow, teologi? Yes. Oke. Dia tuh cita-cita katanya pingin punya church-nya sendiri, terus ciptain lagu-lagunya sendiri, karena dia kan gitar dan dia juga ambil vokal sekarang. Oh, dia sekolah vokal juga? Iya. Penyanyi? Udah keluarin karya-karya di belum. platform TikTok Belum. dan Instagram gitu kok? Belum. Hopefully segera ya Ken ya. Mama nih pesan endorsement segera ya Ken ya, tapi dengan kerlingan mata berarti segera ya Ken ya. Ini kamera buat audiens, segera ya Kenzo ya. Segera ya Kenzo ya. Umur berapa ya dia berarti sekarang? Dia sekarang 16. 16. Kalau si Marco? Marco mau 15 Juni ini. Oh nggak jauh ya? Enggak, cuma beda 16 bulan langsung. Saya terlalu subur. Jadi waktu itu tiba-tiba udah hadir adiknya lagi tuh nggak sadar apa? Nggak sadar, tahu-tahu iya dapet. Udah dapet. Kenzonya tuh masih belajar merangkak waktu itu, lagi repot-repotnya kan. Dapat lagi. Tapi nggak apa-apa. Jadi capek sekalian. Tapi seneng nggak waktu itu walaupun sekali dua anaknya kecil-kecil? Iya, seneng lah, seneng. Capeknya udah dibilangin sama mama, capek banget pasti kan, karena aku tipenya yang hands on banget, pengen anak-anak sama aku gitu. Ada mbak untuk bersih-bersih sih. Jadi seneng karena mereka jadi kayak bener-bener saling jaga. Aku inget banget dulu pernah kan kalau kecil di Jakarta tuh suka mainnya kayak tempat-tempat playground macam Chipmunks lah atau kayak gitu-gitu tuh. Pernah si Marco-nya kayaknya dijahatin sama anak kecil, Kenzo yang datang, ayo kayak come on, let's beat him up together like. Oh iya, pukulin yuk dek gitu ya. Iya, kan anak-anak cowok dan dari kecil dari 3 tahun tuh aku udah masukin mereka taekwondo juga. Jadi ya saling jagalah mereka selalu. Bapaknya juga ada bela dirinya kan, bener kan taekwondo ya. Jadi basic memang aku rasa, apalagi anak cowok tuh harus ya lah, supaya mereka lebih confidence. Dan setahu aku kalau anak-anak yang memang udah bisa bela diri dan
cukup disiplin dan mantap, mereka nggak akan yang di luaran tuh petatang petenteng tuh nggak. Karena nggak karena malah mereka tahu mereka mampu dan mereka jadi nggak yang belagu-belagu gitu. Justru yang nggak bisa sometimes bisa yang sok jago gitu loh. masa ya, bukannya karena kita kasih mereka olahraga bela diri terus dia berusaha cari sparring di luar nggak ya? Enggak. Oh jadi mama-mama nggak usah takut kalau anaknya mau taekwondo atau karate atau Iya, apa ya? nggak tahu, jangan takut. Justru itu mereka belajar disiplin. Dan anak-anak juga kan energinya banyak ya, biar dikeluarin di situ aja. Ini laki apalagi ya? Iya. Taekwondo, mungkin jawaban untuk anak Anda di musim ini, saya nggak tahu ya. Coba dipertimbangkan dulu baik-baik. Oke, jadi di satu sisi kita ada satu kesamaan mom of two boys ya? Iya. Iya. Do you like being mom of boys? Demen. Seneng kan malah? Seneng banget. Seru Kayak ya? sometimes orang nanya, nggak mau bikin lagi waktu itu, bikin yang cewek gitu. No, I like boys. Ih, tas tuh. Kenapa tuh ya? Aku juga. Kalau cewek, mungkin akunya sendiri nggak terlalu girly-girly amat. Jadi banyak orang kan lucu kalau cewek bisa dikasih pita, digini-gini. Nggak, aku suka yang nggak ribet dan suka yang apa ya, mandiri gitu. Dan aku lebih suka cowok sih. Iya, biarin aja nanti kita ini aja deh mengagumi kecantikan mantu kita aja ya mantu, kan? Bener. Kita doain dari sekarang supaya mantu yang sepadan sama anak-anak kita. Kita kayaknya nggak tipe bawel kok. Semoga ya. Enggak lah, Mantu. enggak. Kita mah santai, tipe-tipe santai gitu mah. Ingat namamu itu kan muncul di media sejak ya sempat ada tahun lalu udah ya kejadian yang harus berpisah dari bapaknya tahun anak-anak. lalu. Iya, tahun lalu ya. Dan sejak saat itu sepertinya dunia semakin membuka lebar untuk Inge melakukan apa yang akhirnya menjadi kesenanganmu besides being a wife and a mom. Yes. Kayak olahraga, kayak sharing yang inspiratif, bekerja sama dengan orang-orang yang disabilitas lewat your newest talk show. Iya. Tea Time With Me, iya. Tea Time with Me, bener ya? Iya. Tea Time with Me di channel YouTube-nya Inge_Anugrah. Right. Itu semuanya tuh kayak terjadi begitu cepat. Iya. Padahal waktu itu diawali dengan kejadian yang sangat tidak sedap. Iya, benar. Dan tidak sedapnya nggak hanya dalam arti kamu harus menerima kenyataan berpisah dengan orang yang selama ini menjadi tumpuanmu ya, namanya suami istri ya. Tapi juga orang-orang jadi harus tahu gitu loh, nggak? Kan sebel kan ya, maksudnya why harus melewati ini. Tapi pada saat itu kita mundur aja dikit. Pada saat itu kamu berpikir untuk harus cerita versimu atau apa itu karena apa ya, kalau boleh tahu? Kan kamu bukan orang yang terbiasa juga di limelight toh selama ini gitu. Why did you finally okay never mind, I'm just going to tell my side of the story gitu. Karena aku rasa terlalu banyak berita-berita di luar sana yang memang mungkin tadinya sedikit and then namanya netizen digoreng makin heboh. Jadi pada saat itu aku merasa memang udah waktunya aku ngomong my side of story aja, my point of view aja gitu, tanpa harus menjelekan siapapun. Jadi itu pun aku batasin banget, kayak cuman 3 podcast deh yang aku terima dari sekian banyak yang mau mempodcastkan atau undangan-undangan TV kayak gitu. Jadi aku nggak mau kayak menjual berita kemana kesana kesini gitu. Tapi setidaknya aku kasih klarifikasiku ini udah gitu loh. Jadi cuman mau kasih my point of view aja saat itu. Sementara aslinya Inge itu introvert apa ekstrovert aslinya? Intro. Tapi kamu bisa melawan itu semua dan berdiri di depan kamera, dan walaupun harus nangis di depan publik saat itu kamu jalanin itu ya? Iya, menangis juga nggak kepingin, menangis depan kamera terjadi aja. Mungkin waktu itu masih yang baru terjadi dan masih fresh banget, dan again aku juga nggak biasa depan kamera, jadi saat ditanya kan mau nggak mau aku otaknya mesti mikir ngerasain lagi kayak gimana gitu. Jadi ya ada nangisnya, tapi apakah aku mau di depan kamera nangis? Tentu nggak mau sih, sebenarnya bener-bener nggak mau, malu lah. Tapi si introvert ini mendorong dirinya untuk melakukan itu karena you felt itu adalah hal yang harus kamu lakukan
di musim itu. Begitu kan? In a way iya, tapi aku pun nggak sampai detail-detail banget sih. Aku cuman menyatakan bahwa udah waktunya kita berpisah. Jadi let's fokus untuk jadi good parents aja. The real reason apa? People will never know. Iya, orang-orang nggak perlu tahu gitu. Dan aku rasa kamu termasuk salah satu dari nggak begitu banyak ya yang berhasil menyimpan bagian yang nggak perlu orang tahu itu. Dan pemulihannya dalam arti aku kan nggak tahu ya pemulihan untuk dirimu sendiri, anak-anak, mantan suami seperti apa, itu kan journey personal. Tapi at least in the public eye, menurut aku Inge ini termasuk orang yang bounce back up-nya cepet, in a matter of 1 year loh ini, kurang lebih ya. Iya. Setahun lebih sedikit paling ya. Belum sampai setahun bahkan. Iya, kamu jadi seorang persona gitu yang adalah, and then you get to do the things you love. Ternyata kita jadi tahu bahwa Anugrah dalam tanda kutip bukan hanya mantan istri Ari Wibowo dan mom of these two amazing handsome gentlemen, tapi ternyata kamu tuh senang olahraganya sedemikian seriusnya, sampai kamu sekarang terima kelas-kelas juga nih. Dia ke Bali ini karena mau ngajar ya, ada event kan ya? Iya, ada event. Ngajar functional training, terus udah gitu, jadi instruktur ya? Iya, aku memang certified di functional sama di Pilates, sama kemarin sempat aku ambil untuk Strong Nation juga, tapi aku belum jalanin gitu. Maaf, Soul Nation ini apa? Strong Nation itu Strong pecahannya dari si Zumba. Kalau Zumba kan kayak dance gitu. Kalau si Strong Nation itu lebih kayak campuran martial arts tapi mengikuti irama musik. Keren banget. Aku emang suka martial arts. Oh, suka martial arts. Tuh anak-anak makanya umur 3 harus masuk. Basicnya taekwondo dulu, terus and then mereka ke Muay Thai, mereka Jiu-Jitsu nih baru memulai, boxing iya juga, Jet Kundo juga iya. Lah, kamunya waktu kecil sendiri juga? Aku pas udah gede aku mulai Jet Kundo. Jet Kundo? Iya. Oke, itu dari Jepang apa Korea? Jet Kundo itu yang bela diri Bruce Lee. Oh. Iya, awalnya sih Wing Chun ya. Wing Chun ya. Guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Awalnya sih Wing Chun ya. Wing Chun ya. Terus aku suka juga kalau cewek aku akan rekomen belajar Kapap atau Krav Maga. Kapap? Krav Maga. Yes. Gimana lagi tuh Bu bentukannya? Itu tuh self defense untuk tentaranya Israel. Jadi basicnya. Aku tahu. Anakku kemarin sempat bilang yang itu ya, yang kita bisa melumpuhkan lawan yang berusaha attack kita gitu ya? Iya. Sometimes even yang bawa knife atau yang ada gunnya segala gitu. Jadi kita cewek kan kalau misalnya lawan cowok secara tenaga pasti kalah. Jadi ini kita kayak per sekian detik, split seconds gitu kita tahu what to do, hajar untuk tujuannya kabur, bukan untuk berantem, nggak bisa kita kalah gitu kita cewek. Jadi untuk hajar kabur gitu. Apa namanya tadi? Krav Maga. Iya. Itu dari negara mana itu? Israel. Oh, itu iya? ada filmnya J-Lo dulu yang Enough. Oh, bukan yang Mother. Enough. Yang dia rambutnya pendek gara-gara dia di abuse sama suaminya melulu, dia belajar Krav Maga itu. Oh, wah, ibu-ibu ya. Bapak-bapak juga, buat bapak-bapak yang terzolimi.
Siapa tahu ada bapak-bapak terzolimi kan kita nggak tahu ya. Untuk bela diri bener ya, bukan buat sparring. Bela diri dengan pintar buat bisa kabur. Bener, gitu kan. iya. Oke. Di situ tuh kamu kayak diajarin awareness juga, kayak misalnya udah tahu nih cewek, misalnya pulang malam bawa grocery bag gitu, ya kamu harus lihat surrounding juga. Kamu naik lift misalnya, jangan di paling ujung, deket tombol gitu, hal-hal kecil kayak gitu. Hal-hal kecil ya. Iya, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sih aku udah melakukan ya, maksudnya kayak kalau naik lift, sepi, ada orang cuma berdua, aku nggak akan naik gitu ya. Tiba-tiba ada orang naik, aku keluar. Atau aku naik tapi aku di deket tombol, karena siapa tahu pas keluar temennya di situ ada 10 ya, nggak lucu lagi. Iya. Itu belajarnya di mana tuh di Indonesia? Itu ada di Indonesia, ada di The Commando waktu itu, yang ngajarin si David namanya, dia juga belajar langsung dari Israel itu, Komando Indonesia. Jadi udah ada di Indonesia? Ada, dia juga ngajarin untuk kayak Kopassus gitu. Ada. Oke, cewek tuh katanya Ibu Inge itu salah Search satu yang aja, bisa Krav Maga. dipelajarin. And now the world knows Inge Anugrah dan berbagai macam kebisaannya, yaitu tadi olahraga ya tadi, terus juga kecintaannya pada dunia psikologi, karena ternyata Inge ini dulu S1-nya di Vancouver itu psikologi ya? Psikologi, benar. Abis itu S2-nya early childhood. Benar, early childhood education for kids with special needs. With special needs lagi Ya. ya, jadi super spesialis lagi tuh menurut aku. Iya. Early childhood-nya aja udah Iya. psikologi tersendiri kan? Iya. Early childhood with special needs masuk lagi ke lini yang lebih sempit lagi, yang Iya. lebih khusus gitu ya? Iya. Kenapa tuh awalnya tuh? Kalau menurut Inge ya, dari apa yang kamu belajar selama ini dan juga pengalamanmu mungkin bekerja di bidang itu, menurutmu sebenarnya sekolah itu harus inklusif nggak sih? Atau anak special needs memang harus udah jangan digabung dulu selama mereka belum bisa katakanlah berfungsi dengan seperti apa yang masyarakat harapkan? Usia mereka mungkin 25 atau 20, tapi sebenarnya mereka sudah kayak 50 tahun gitu. Jadi di House of Pop ini tergantung, misalnya anak ini sukanya flowers, and then mereka bisa tuh arrange flowers, bikin atau nyusun-nyusun parcel, atau mereka bisa jadi barista juga, bikin kopi di coffee shop gitu. Mereka bisa juga di bagian reception. Biasanya anak-anak ini nih suka sesuatu hal yang rutin. Ya rencana Tuhan tuh, sometimes aku yang like bener yang kamu bilang, nggak kurang dari setahun aku bisa bounce back. Kalau bukan dari Tuhan nggak mungkin. Like aku dapat kekuatan dari mana? Nggak mungkin kalau bukan dikasih ekstra dari dia. Iya, udah pasti, karena siapa sih yang mau kehidupan personal dan rumah tangganya itu harus menjadi konsumsi publik? Iya.